Hadirin hadirat, para kiai, para alim ulama, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak ingkang senantiasa dalam muliakan. Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, pada malam hari ini kita bisa bertatap muka secara langsung. Mulai dari depan tadi di pinggir jalan raya masuk di kawal sampai ke sini, kita sepakat. Kalau sampun merasakan getaran yang luar biasa, bahwa insya Allah 99% kita bisa menang di Kaltara. Amin ya. Jangan lupa wahai saudaraku, 9 Desember kita pergunakan hak konstitusional kita yang dilindungi oleh undang-undang untuk datang ke TPS, memastikan kembali, mensolidkan barisan kita, memaksimalkan kedatangan ke TPS 9 Desember Yusuf Riza menang untuk kemenangan masyarakat Banyuwangi. Dari sisi perjalanan, kami tidak pernah menyangka bisa bareng bersama-sama. Kami tidak pernah menyangka bisa digandengkan dalam niku gambare niki asline ganteng pundi Bu? Ganteng gambare innalillahi. Ketika kami, saya cerita sedikit ketika apa yang menguatkan kami. Kalau ketika ditelepon Pak Michael untuk Gus kalau bisa berkenan untuk kemudian mendampingi Pak Yusuf Widiatmoko, saya betul-betul kaget. Sebab syarat masuk politik lebih-lebih pilkada itu sangat maha berat. Satu, popularitas alias terkenal. Yang kedua, harus punya isi tas. Saya tidak populer, juga tidak punya isi tas, karena yang saya punya hanya isinya sarung. Gue buat lagi. Berarti pengalaman yang jenuh sarung. Gitu. Tapi yang saya menguatkan saya adalah bahwa Banyuwangi membutuhkan perubahan, Banyuwangi membutuhkan penguatan, Banyuwangi membutuhkan banyak hal untuk diperkuat. Yang alhamdulillah kami melihat perjuangannya hari ini semakin nyata. Insya Allah sekali lagi saya sampaikan, kemenangan Yusuf Riza adalah kemenangan masyarakat Banyuwangi. Inilah nilai ibadah yang kami yakini, Bapak Ibu sekalian. Kalau sekedar masuk, tentu naudzubillah min dzalik kita akan terjebak dalam permainan politik saja. Tapi kita sekalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diciptakan dari bumi, tinggal di atas bumi, diminta untuk memakmurkan bumi. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha. Tentunya kita dengan berbagai macam potensi daerah, potensi wisatanya, potensi kekayaan alamnya, aksesibilitas, orang berpindah barang dari dan Banyuwangi tinggal pilih mulai darat, laut dan udara. Tentu membutuhkan pimpinan daerah yang kemudian bisa mengoptimalkan semuanya itu dengan baik. Maka pimpinan daerah tidak lain dan bukan hanya seperti Ganjur, hanya seperti Genter. Dia harus bisa ogrok-ogrok kekayaan daerah, dia harus bisa nyinggek apa yang ada di daerah untuk dioptimalkan dan didaya gunakan kemanfaatnya untuk kemaslahatan masyarakat Banyuwangi. Amalu binniyat satemene sempurnane amal tergantung kelawan niate. Kula panjenengan biasa siram harian 2 hari sekali atau sehari 2 kali. Sehari 2 kali agus. Gebiar-gebiar biasa, rong dino misal sampuan. Begitu hari Jumat kita niatkan untuk
sunnah dan fadilahnya hari Jumat, maka mandi Jumat yang diniati mendapatkan kemuliaan dan pahala dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebab apa? Ditentukan oleh niat. Inilah luar biasanya agama kita memberikan kesempatan dan keleluasaan amal ibadah. Kalau mau ngeriki, kalau mesem jenengan marem, nggih. Nek kalau begini, kalau ngeten, jenengan marem boleh. Mesti boten marem. Makanya saya masuk, saya tersenyum, jenengan marem, jenengan tersenyum, saya juga senang. Maka di dalam hadis dinyatakan jangan sekali-kali meremehkan amal kecil, sekalipun bentuknya hanya senyum mau ibadah. Sing penting ojo senyum dewi. Ye, sing penting ojo mesam-mesam. Nek mesam-mesam dewi, niki mungkin butuh jadi ibadah, tapi wayahe meriksakan ngeten nggih. Terus Pak. Nah, inilah kemudahan ibadah di dalam agama kita. Maka sekali lagi dengan niat yang baik, aku yakin daerah Banyuwangi yang kita cintai ini akan diberikan pimpinan yang insya Allah manfaat barokah. Jangan menjadi pemilih yang golput, apalagi NPWP. Nopo pilih-pilih si golput itu golongan pemburu uang tunai. Kenapa? Golput golongan pemburu uang tunai, atau NPWP nomor biro wani biro. Jangan gadaikan jadi diri kita dan hati kita untuk menjadi pemilih yang golput maupun pemilih yang NPWP, karena sekali kita punya niat untuk itu, ya, bukan kemudian menerima hadiah. Kalau calon jatah memberi hadiah wajar, selama itu wajar, tapi kalau panjenengan kemudian meniatkan diri kurang sehari dua hari nyanggongi wong tengah repe omah di sing bagian bagi-bagi duit dan sampai tunggalane kita niatkan untuk itu, kita terima uangnya misalkan, maka yang terjadi adalah begitu dia yang jadi, maka yang dia niatkan pertama adalah golek balen urusan program nomor pituli naudzubillah. Maka jangan sampai sekali lagi kita niatkan ini untuk ibadah diri kami untuk kemaslahatan masyarakat Banyuwangi. Pak Yusuf akan ngurus hal-hal yang bersifat pemerintahan dan umum. Saya dibagi untuk ngurusi persoalan kemasyarakatan dan keagamaan. Insya Allah dengan cara itu kita bersama-sama untuk memastikan Banyuwangi mendem jeru mikul dhuwur mendem seru. Kita ikhtiarkan untuk bersama-sama membangun masyarakatnya, membangun moralitasnya, membangun masyarakat Banyuwangi yang mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor informal, tapi juga harus disambungkan sebagai kerangka Banyuwangi yang masuk dalam peta pembangunan nasional dan sumbangsih Banyuwangi untuk Indonesia. Maka kalau ini nyambung Pak, luar biasa. Yang kita Yusuf Reza menang. Coblos nomor Yusuf Reza, yes. Yusuf Reza, yes. Matur nuwun sangat. Untuk ibu-ibu saya ucapkan po ame-ame, dalam kupu-kupu, ayo rame-rame, podonya belas nomor. Sing mau salam-salaman, monggo salam-salaman kali Gus Reza. Tahu nggak Banyuwangi ini kaya, Bu? Tahu? Banyuwangi ini kaya. Saya sebagai pengusaha tahu. Mulai Wonosorejo Utara, Selatan, Timur, Barat, itu tanahnya subur. Apalagi kita punya gunung emas. Luasnya itu bukan 1 hektar 2 hektar, Kecamatan Rokojambi. 11.000 hektar di sore iku emas. Tetapi kenapa masih banyak rakyat yang menderita kemiskinan? Saya mohon maaf, nggak apa-apa kan ngomong miskin, melarat begitu. Masih banyak rakyat Banyuwangi yang melarat.
Masih banyak rakyat Banyuwangi di desa khususnya, banyak yang tidak bisa makan. Bahkan saya melihat masih banyak rakyat yang punya rumahnya jelek mau roboh. Bahkan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ada seorang ibu-ibu janda dan banyak juga yang tidur sama binatang. Mohon maaf, karena saya melihat ini pilihan untuk siapa? Untuk kita diri sendiri. Sebelum saya memberikan rekomendasi kepada Pak Yusuf, seperti yang dikatakan Gus Risa tadi, saya katakan kepada Pak Yusuf, Pak Yusuf bersama Pak Anas, Banyuwangi ini maju. Maju tidak, Bu? Pak, maju tidak? Banyak bangunan-bangunan, khususnya kita tahu banyak hotel-hotel berbintang, benar nggak? Pernah menikmati nggak hotel di sana? Sering tidur sana. Rakyat Banyuwangi semua saya tanyakan, khususnya yang ada di desa-desa, tidak pernah tidur di sana, tidak pernah menikmati. Yang punya hotel di sana bukan orang Banyuwangi, orang luar kota yang menikmati orang luar kota. Katanya untuk Banyuwangi, cuma kita hanya diiming-imingin mata kita supaya melihat enak saja. Padahal perut masyarakat Banyuwangi banyak yang kelaparan. Dan saya katakan kepada Pak Yusuf, tolong Pak Yusuf, saya selama 10 tahun, saya datang ke rakyat, datang ke masyarakat, masih banyak orang yang kelaparan. Kalau Pak Yusuf mau mencalonkan, tolong bikinkan rakyat di desa. Bagaimana rakyat bisa berubah sejahtera. Itulah yang diinginkan rakyat, kan ingin perubahan supaya sejahtera. Dan itu ada Pak Yusuf. Kenapa saya yakin? Karena saya pimpinan DPR. Selama 1 tahun saya menjadi pimpinan DPR. Tahu program-program Pak Yusuf yang tertulis di sana pasti dijalankan. Dan saya juga ikut bertanggung jawab jika Pak Yusuf tidak amanah, tidak menjalankan program-programnya. Saya yang pertama akan menuntut Pak Yusuf. Bahwa Banyuwangi sangat-sangat kaya. Saya tidak rela jika masyarakat Banyuwangi yang punya kekayaan yang hebat ini, tetapi hidupnya banyak yang susah. Lihat program Pak Yusuf. Sudah baca nggak program Pak Yusuf? Sudah. Semua program Pak Yusuf tidak ada janji akan membangun hotel bintang 10 atau bintang berapa. Bukan untuk membangun, untuk apa? Bangunan baik. Tapi untuk apa? Bangunan baik, jalan-jalan baik, bahkan seperti kaca. Rakyat menderita, perut rakyat kelaparan. Pilih mana? Sampai melihat bangunan atau untuk kesejahteraan? Tapi rakyat tidak tahu, rakyat tidak mengerti. Lihat, kita ingat tahun 2019 terhadap politik. Saya seringkali pernah mengadakan kampanye di sana. Saya memberitahukan kepada masyarakat Kautan, saya ingin nyalon, saya ingin berbuat, ingin menolong rakyat, ingin membantu rakyat bagaimana rakyat sejahtera. Karena hanya melalui DPR inilah saya bisa berbuat untuk rakyat. Saya sebagai pengusaha, saya tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Saya hanya bisa membantu saja. Tapi ketika saya menjadi DPR, alhamdulillah saya menjadi pimpinan. Dan saya yakin saya bisa untuk menolong bagaimana rakyat itu sejahtera. Bagaimana caranya? Pilih 01 Pak Yusuf dan Gus Risa. Karena programnya bagaimana rakyat itu sejahtera. Apalagi kita tahu wakilnya, ya kan? Wakilnya Gus Risa. Mungkin jenengan baru tahu Gus Risa seperti ini. Tidak kenal kan? Tidak tahu. Tapi kita tahu bahwa Gus Risa adalah keluarga Blok Agung. Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Blok Agung sudah meluluskan santri-santrinya ribuan santri. Ada yang jadi kiai, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi guru, ada yang jadi pejabat. Berarti keluarga Gus Risa sangat berjasa untuk Banyuwangi. Untuk itu tolong sampaikan kepada masyarakat yang tidak hadir pada malam hari ini. Marilah bareng-bareng masyarakat Kautan. Janganlah seperti tahun-tahun 2019 yang lalu. Ketika masyarakat memilih yang bayar. Kalau ada uang baru saya pilih. Kalau seperti itu,
jangan harap ada perubahan. Walaupun di sini sampai mengatakan ini berubah-berubah, tapi nanti setelah pulang ada serangan-serangan amplop, apalagi sekarang cukup besar, 200.000. Sudah masuk ke sini belum? Sarden sudah masuk belum? Gak apa-apa, jujur gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Kalau masih seperti itu, masih seperti 2019 yang lalu, jangan harap ada perubahan. Jangan harap masa depan masyarakat di sini ada kebaikan, karena nilainya ya hanya sekedar itu 200.000 dan tidak akan dipikirkan. Gus Rizal di sini seharusnya bersyukur, dan saya ada di sini sebagai wakil ketua DPR. Saya pernah berjanji kepada Mas Gundul, ya, kalau masyarakat mengerti tentang politik, tidak main-main politik, saya siap membantu. Apa yang diinginkan oleh masyarakat Kautan, saya akan membantu. Saya mau tanda tangan, tapi tolong jangan main-main politik. Pilih orang-orang yang baik, orang-orang yang mau memikirkan rakyat. Saya jatah pimpinan lebih besar daripada anggota biasa. Itu uangnya jenengan, uang rakyat, bukan uang saya. Saya ingin menyalurkan kepada rakyat, karena saya menjadi politik ini, menjadi anggota DPR, bukan cari uang, tetapi ingin berbuat untuk rakyat. Kalau saya cari uang, saya tidak menyalurkan Pak Yusuf. Karena uang, karena Pak Yusuf tidak ada uang. Bukan, jangan menuduh tokoh-tokoh ulama kita karena uang, karena diserang, ya, katanya ada uang dan sebagainya. Tidak ada. Kiai Mas Ali sekarang ke Wongsorejo, Gus Makin Kalbaru, Utang Kupang kemana, semua turun. Untuk siapa? Untuk rakyat. Kalau kita tinggal diam saja, kita akan kecewa, apalagi menerima amplopnya. Dan para kiai mengatakan, jangan memilih calon bupati yang memberikan uang. Ambil uangnya, tapi jangan pilih orangnya. Makanya Pak Yai nggak bisa. Kenapa? Karena uang itu yang membuat rakyat jenengan sengsara, yang membuat rakyat menderita karena uang itu. Dan saya jamin mereka akan korupsi. Sekarang bayangkan 200.000, berapa puluh miliar, berapa ratus miliar yang diberikan untuk rakyat. Gajinya bupati berapa? Kalau tidak nyopet, mau dia kemana, untuk apa menjadi bupati?